wabarakatuh. Halo Sobat Saska, dimanapun kalian berada, berjumpa kembali bersama saya Salwa dan juga bintang tamu yang sangat luar biasa. Hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat spesial. Coba bisa ditebak nggak sih bintang tamu kita kali ini siapa? Cluenya adalah beliau merupakan guru SMK Negeri 1 Surakarta dan juga seorang food vlogger loh Sobat Saska. Nah, langsung saja kita kasih spoiler siapa sih bintang tamu kita hari ini. Beliau adalah Pak Patrick. Halo Sobat Saska. Mungkin bisa perkenalkan lebih lengkap lagi Pak. Perkenalkan, nama saya Patrick Memengkang. Di SMK Negeri 1 ini saya mengajar pendidikan agama Kristen. Wow. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Kemudian apa yang hari ini kerjain Pak? Hari ini ya puji Tuhan alhamdulillah sehat. Hari ini tadi habis ngajar di kelas 11 Oh, kelas 11 akuntansi ya teman-teman. Kesibukan akhir-akhir ini apa Pak? Kalau boleh tahu selain mengajar. Ya tadi ya seperti yang udah di spoiler tadi, pagi sampai sore di sekolah. Pulang sekolah biasanya ada samben. Ada sambil. Sambilannya yaitu bikin-bikin video lah. Bikin video tadi ya Sobat Saska sebagai konten kreator food Yeah. vlogger loh. Kalau boleh tahu kan, Pak Patrick adalah salah satu guru di SMK Negeri 1 Surakarta. Udah berapa lama sih Pak Patrick mengajar di SMK Negeri 1 Surakarta Saya masuk di SMK Negeri 1 Surakarta ini di bulan Februari 2022, berarti Udah 2 tahun. 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya Pak ya? Ya. Begitu Pak. Kemudian kalau untuk jadi konten kreator nih Pak, udah berapa lama nih? Karena kan kalau dilihat tuh viewersnya udah banyak Wah. banget nih. Baru mulai tahun lalu sebenarnya teman-teman, dari 2023 kemarin di bulan Juni kayaknya. Jadi baru 1 tahun. Wah, pengikutnya ada berapa nih Kak? Pak, saya belum terlalu melihat tapi kayaknya udah banyak sampai mungkin udah ribuan nih. Yang di TikTok apa Instagram? TikTok dulu aja deh. Di TikTok sampai hari ini tadi saya cek di 13.000 follower. Wow, 13.000, banyak sekali ya Pak. Wah, luar Kalau biasa di sekali. Instagram baru 1000 sekian. 1000 itu udah banyak loh Pak. Iya. Orang di dunia ini kan beribu-ribu, tapi kan dari 1000 itu sudah banyak sekali. Bagaimana sih Pak Patrick memilih makanan atau restoran? Kira-kira itu ada kriterianya tersendiri atau enggak sih Pak? Yang pertama saya sama tim saya harus suka dulu sama makanannya. Oh iya. Supaya kan biar kelihatan real gitu loh, Iya, real. menikmatinya. Terus yang kedua kita cari keunikannya nih. Misal di satu tempat ini walaupun sama menunya, kira-kira bedanya apa? Itu yang nanti kita ulik ya. Jadi ciri khas dalam restoran atau tempat makannya itu ya Pak? Ciri khasnya itu nanti yang bisa kita ekspor gitu. Kemudian sebagai konten kreator tuh kira-kira uploadnya kira-kira paling stabil tuh dalam sebulan berapa sih Pak? Dalam sebulan ya? Dalam sebulan biasanya rata-rata kita sampai di 15 sampai 20 konten. Wow. Tapi kan banyak juga yang hampir tiap hari harus upload gitu. Kalau kita belum sanggup nih tiap hari upload, jadi paling 15 sampai 20 per bulan. Oh, berarti masih kayak santai, jadi kayak nggak terlalu dipaksakan untuk benar-benar mengonten pada hari ini gitu ya Pak ya. Kemudian untuk itu kan masih ada jadwalnya kan Pak. Nah, biasanya kalau mungkin dalam seminggu, kalau ini kan tadi sebulannya, ini lingkup dalam seminggu itu. Dalam seminggu kan kayak ada jadwalnya. Misal hari Senin kelihatannya longgar nih, bisa kita cari tempat makan, terus nanti paling uploadnya 3-4 hari. Jadi dalam seminggu bisa dapat 4 lah, mungkin 4 konten. Begitu ya Pak ya. Berarti juga itu ya Pak ya. Mengontennya itu saat pulang sekolah atau hanya ada yang lain Pak? Biasanya lebih seringnya kayak kalau pas pulang sekolah sempet ya pulang sekolah, tapi pas libur atau pas weekend kalau pas sempet juga ya kebanyakan di weekend sih malah. Oh, weekend. Biasanya bisa menghasilkan berapa konten sih Pak kalau weekend? Weekend itu kan kalau dari pagi mungkin bisa 2-3 lah sampai 2-3 sore gitu. Dengan penguploadan yang berbeda ya Pak ya nanti? Beda hari, beda sesuai jadwal kita sih. Kalau jadi konten kreator apalagi food vlogger mesti ada tantangan tersendiri ya kan Pak. Meski kan setiap konten kreator mesti ada tantangannya.
Kalau jadi food vlogger pasti ada tantangan yang lebih nggak sih Pak sebenarnya? Kalau secara umum, kalau di saya tantangannya yang pertama waktu ya, karena kan saya mencari waktu buat bikin konten tuh kan di sela-sela habis ngajar Iya. atau weekend, jadi nggak bisa kayak yang mungkin teman-teman yang bisa full di situ. Yang kedua, tantangan yang saya temui itu ya tadi kayak menemukan perbedaan atau keunikan setiap tempat itu tadi. Harus menyulik dan mencari ya Pak? Mencari kayak misal ini ya, misal kita makan pecel nih misal. Iya. Bedanya pecel di tempat ini sama tempat lain itu apa? Berarti kan kita harus mencari informasinya dulu. Mungkin dari sambelnya Mungkin, atau dari harganya, atau dari tiap makanan yang tersedia di situ apa aja. Itu yang paling kita harus cari perbedaan, keunikan. Begitu. Kalau dari orangnya nih Pak, mungkin dari pedagangnya, apakah ada kesulitan atau ada tantangan tersendiri untuk dihadapi? Awal-awal waktu saya ngonten itu, beberapa tempat tuh agak canggung ya. Iya. Saya juga ikut canggung sih, karena kan mereka mungkin bingung ya kenapa kok mau makannya harus direkam-rekam gitu. Iya. Tapi sejauh ini sekarang ini kelihatannya sudah banyak tempat tuh yang mulai terbuka gitu. Iya. Jadi mereka nggak terlalu mempermasalahkan selama tidak menjatuhkan nama mereka, iya. nama tempat mereka itu. Oh iya sih Pak, karena kita kalau nggak nama baik, nama kita juga menjadi tercoreng dan mereka jadi akhirnya protes sama kita juga kan Pak. Nah, pastinya kan sebagai konten kreator, food vlogger, mesti kan ada daya tarik dan juga tren vlogging yang terbaru. Nah, menurut Pak Patrick itu yang terbaru apa sih Pak? Kalau yang terbaru ini sekarang, kalau mungkin teman-teman Sobat Saska memperhatikan, itu tuh kayak trennya tuh kalau kita pas makan itu harus benar-benar menampilkan ekspresi yang menikmati. Jadi kayak bener-bener tapi nggak boleh, ya, Pak, ya? tapi nggak boleh yang kayak lebay banget, itu nggak boleh. Tapi yang kayak benar-benar menikmati. Terus kita juga dalam bahasanya pun kalau semakin kesini bahasanya tuh makin unik. Misal contoh ada penggunaan kata hidden gems, terus juicy, kayak gitu-gitu. Jadi kayak trennya tuh sekarang lebih kekinian karena menggunakan bahasa-bahasa yang lebih trendy. Karena kan lebih untuk menarik para viewers juga kan Pak. Wah, ini ada yang baru nih gini-gini, lebih seru. Apalagi kalau dengan harga yang murah tapi enak, apalagi banyak kan gitu. Pak. Jadi trennya sekarang tuh kayak gitu. Kalau yang saya lihat. Gitu. Berarti kita juga harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi ya Pak ya? Betul, harus menyesuaikan. Kayak misal trennya food vlogging beberapa tahun yang lalu dengan sekarang tuh sudah jauh berbeda. Kayak yang dulu kan misal dilihat di YouTube itu landscape dan penjelasannya lebih panjang. Sekarang mau nggak mau 1-2 menit itu harus to the point. Jadi harus dijadikan dalam 1 atau 2 menit ya Pak. Tidak seperti durasi yang di YouTube mungkin bisa sampai 10 menit atau 5 menit, bahkan lebih dari itu juga bisa. Begitu ya Pak. Berarti kita benar-benar harus berpikir dengan kreatif. Betul. Dan menyesuaikan diri. Nah itu jadi salah satu tantangannya juga sih. Iya. Berpikir kreatif. Berarti benar-benar keluar dari zonanya juga nggak sih Pak? Betul. Baik Pak. Kalau kita selama mengonten sih Pak, berinteraksi dengan audien itu gimana sama membangun komunitas di sekitar channel Bapak? Ke follower atau? Mungkin ke followers bisa, atau mungkin ketika lagi ngonten nih ketemu sama seseorang yang mungkin mengetahui tentang konten Pak Patrick. Biasanya kalau follower itu kan kadang mereka ngasih rekomendasi ya. Misal kita lagi makan apa, terus mereka nanti kayak komen cobain kesini. Nah, cara membangun komunikasi yang baik ya kita bales dan kita cobain beneran ke sana. Gitu. Jadi kayak bener-bener rekomendasi yang follower ini bilang tuh semenarik itu. Enak enggak sih gitu, bener-bener meyakinkan untuk dicoba enggak sih gitu. Jadi supaya ada kedekatannya, oh ternyata yang saya komen itu direspon. Caranya gitu kalau saya ya. Terus kalau delalah di jalan ketemu sama orang yang ngelihat atau menjumpai kita lagi konten, ya biasanya kita cuma saling sapa aja sih. Saling sapa. Kayak say hello aja ya Pak ya berarti. Oke Pak, boleh nggak sih Pak dicobain pakein waktu ngonten kreator nih Pak? Jadi kan saya pengen belajar juga nih, menawa besok saya bisa ngikutin Pak Patrick juga. Jadi kayak saya tuh pengen belajar juga gitu loh Pak. Cara ngontennya gitu? Iya, cara ngontennya. Terus Kak, gimana untuk meyakinkan para viewers dan penonton supaya Kak yakin benar-benar kalau itu tuh makanannya enak dan harus dicoba gitu loh Pak.
Boleh ya? Boleh, ambil satu mungkin dari dawetnya juga boleh, Pak. Ini aja kali ya, biar Iya. dari. Nah, misal kan ini ya, kalau kalian memang mau mengonten, ini pisang ya? Pisang ya, itu pisang coklat, Pak. Pisang coklat. Nah, dari bentuk tampilannya ini kalian bisa diperlihatkan dulu kayak detail-detailnya, kelihatan? Oh, kelihatan. Jadi kayak kita tuh ngasih peragain, oh ini tuh makanannya seperti ini gitu jadi, kan, Pak. bentuk tampilan tuh kan sangat Mempengaruhi ya orang mau beli apa enggak. Jadi dari makanannya kita liatin ke depan kamera kita. Iya. Terus yang kedua, kita juga harus paham makanannya ini. Apa sih ini? Ya, makanya tuh ini apa? Ini coklatnya tuh kayak gimana rasanya, itu yang harus kita juga jelaskan. Misal contoh ya. Boleh dicoba, Pak. Misal kalau konten saya kan biasanya saya makan, Iya. terus nanti editing dan voice overnya itu kan di belakang ya. Oh, Maksudnya begitu. waktu proses editing. Tapi kalau misalnya nih langsung, misal kayak ini tadi ya, kita ngasih lihat ini coklatnya Seperti ini lumayan ya, guys, banyak. ya. Biar fokus pada makanan kita, objek kita ya, guys ya. Teman-teman Sobat Kalau Saska. sudah tinggal kita makan aja lah. Tapi ingat harus berekspresi, tapi jangan terlalu lebay kayak tadi yang saya katakan ya. Misal ya, Wah, kedengarannya keras gitu. beneran ya. Renyah, guys. Nah, tugas kita menjelaskan makanannya yang kita makan ini. Nah, ini dari teksturnya itu masih crunchy misalnya, crispy, terus manisnya juga pas karena dapat dari coklat sama pisangnya. Jadi gitu aja. Nah, kalau misal kita mau ngonten ya berusaha untuk sejujur mungkin, nggak usah dilebay-lebaykan. Jadi, Tapi raw benar-benar taste ya, Pak ya. berarti benar-benar sesuai rasanya. Kalau memang ini manis ya katakan manis. Kalau memang nggak manis ya nggak usah kita overclaim gitu. Berarti kalau biasanya tuh kita sejujur-jujurnya dalam memberikan review pada penonton. Karena kan nanti Juga mempengaruhi. endingnya kan mereka mencoba sendiri kan. Iya, Oh ternyata betul. nggak semanis yang dia bilang. Oh ternyata asin, ternyata nggak manis. Nah itu jadi kita sebisa mungkin harus jujur lah untuk konten kita ini. Oke, Pak. Kan kita ini berada di wilayah Enak tapi Solo. pisangnya. Ini merupakan salah produk di SMK Negeri 1 Surakarta loh, Pak. Karena ini merupakan produk di mana anak membuat kemudian dijualkan lagi di kafe Tariak SMK Negeri 1 Surakarta. Jadi anak tuh membuat sambil belajar, berwirausaha, juga sebagai anak akuntansi kan, ini karena yang menjualkan adalah anak akuntansi, di mana mereka juga bakal menghitung kemudian dibalik ada berapa modal dan berapa hasil yang diberikan gitu, Pak. Kalau di wilayah Solo nih, Pak, tantangan untuk jadi konten kreator tuh banyak nggak sih, Pak? Kembali lagi ke topik yang awal lagi. Tantangannya ya kembali karena Solo ini kan banyak banget makanannya. Makanannya Kota kuliner ya, Pak ya. kota kuliner banyak banget, makanya tuh harus pinter-pinter memilah keunikan tiap tadi. Kayak contoh kan banyak nih yang jual kayak pisang ini juga ya, pasti kan banyak. Nah kita tinggal cari yang dari tampilannya paling menarik yang mana, yang dari harganya paling menarik buat follower kita yang mana, terus juga dari rasanya yang memang benar-benar enak itu yang mana. Jadi kayak harus benar survei dulu. Begitu. Berarti benar-benar detail kita cari mana yang meyakinkan, mana yang bagus untuk direview ya, Pak ya. Tantangannya begitu, Pak. Nah, kira-kira buat kedepannya kira-kira mau konten di mana sih, Pak? Kalau saya tujuannya ya mungkin kalau bisa sih kayak juga explore kuliner di daerah-daerah lain. Di luar kota mungkin ya, Pak ya. Di luar kota. Tapi itu masih project panjang sih. Mungkin bisa sambil liburan menikmati. Mungkin bisa. Ya mungkin ya terdekat-dekat kayak misal kayak tadi ya Boyolali atau makanan-makanan Sukoharjo itu kan masih banyak banget yang harus direview. Apalagi kan dengan wilayah Solo Raya itu kan banyak ya, Pak ya. Masih banyak mungkin dari Klaten, Jogja juga bisa ya kan, Pak? Bisa. Jogja kan kulinernya banyak. Ya gitu. Kalau goal saya pengennya bisa ke daerah-daerah lah. Mungkin itu goal dan harapan ya, Pak ya. Baik, itu obrolan kita hari ini mungkin bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk bisa menjadi seorang yang percaya diri dan belajar tentang konten kreator. Jadi itu sebenarnya di balik konten kreator tuh gimana sih semuanya, Sobat Saska? Mungkin itu saja ya. Terima kasih Sobat Saska yang telah menyaksikan sampai akhir. Saya Salwa sebagai host pamit undur diri berserta tim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.